Oke, selamat siang, pagi, sore, petang, tengah malam. Kita bahas lagi ya sebuah LED dari Pro 7. Jadi banyak yang mencari kan, dual color, tricolor, dual color. Apa artinya dual color? Dua warna. Tricolor artinya apa? Tiga warna. Jadi kita bahas lagi ya dari Pro 7. Tipenya adalah P73CF. CF kepanjangannya apa ya? Saya kurang tahu nih. Jadi dia bisa 6000 Kelvin, 4500 bisa 3000. Jadi intinya adalah bisa putih, putih kuning, bisa kuning sekali gitu ya. Jadi ini tipe yang akan kita review adalah tipe H4 ya. Satu lagi adalah H8, H9, H11 ya. P73 CF itu mungkin color apa ya namanya ya, CF panjangannya. Oke. Di sini kita lihat dulu packagingnya 30 watt, 9000 lumen bilangnya, mic flash H4 ya. Ini 3 bahasa Jepang apa bahasa ini saya nggak ngerti, atau bahasa Korea, nggak bisa baca. Barangnya seperti ini, kita buka ya. Nah, ini kartu garansinya. Jadi kalau Anda beli sama saya, dapat kartu garansi ya, 1 tahun. Jadi silakan, jika berminat Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838, atau Anda mau datang ke workshop juga boleh ya. Jadi barangnya adalah seperti ini ya, eksklusif ya boxnya. Jadi ada Pro 7, ada kodenya ya, P73CF, CE dot ya, P73CF. Jadi ini tiga warna ya, 3 warna bisa 6000, 4300, 3000. Jadi kita review dulu fisiknya ya. Tapi di high beamnya tetap sepertinya cuman warna kuning ya. Jadi high beamnya warna kuning, tapi di low beamnya bisa dual color. Ini sudah menggunakan chip dempet ya, seperti yang saya bilang sebelumnya. Berarti ini high quality. Chipnya chip dempet, bukan chip terpisah ya. Di dekat payung sini kelihatan nggak tuh fokusnya ya, chipnya chip dempet. Jadi ada yang nanti yang bertanya kepada saya, apa itu chip dempet dan chip pisah? Anda silakan cek di YouTube saya, sebelum-sebelumnya saya pernah bahas apa kelemahan, apa kelebihan chip dempet dan chip pisah ya. Chip dempet lebih bagus karena fokusnya lebih dekat ya. Jadi warnanya, karena gini loh, ini kan dual color, yang putih di atas, yang kuningnya di bawah, jadi lebih tertutup payung. Nah, dia dempet, jadi jaraknya nggak terlalu jauh gitu ya. Kalau yang pisah ada jarak 1 mili aja, nanti fokusnya kabur 1 mili ya. 1 mili fokus di sini kabur, di reflektor bisa 10 sentian ya naik. Oke, kita akan tes ya wattnya seperti biasa. Kita mendemokan sesuatu harus berdasarkan real watt. Saya belum punya tripod, jadi jangan usah dikomenkan soal tripod. Oke, sebentar ya, saya pasangkan dulu ini kabelnya, karena kita mau mengetes bolam high end premium dari Pro 7 ya. Ini versi yang triple color. Oh, ini nyala pertama adalah gold ya, kuning sekali 3000 Kelvin. Dan mau mengubah cahayanya ya tentu dengan on off kan switch headlamp lampu Anda ya. Jadi ini kita matikan, nyalakan lagi. Oh, belum. Oh, ini cara ubah warnanya bagaimana nih, kita belum tahu nih, soalnya masih di ini kan, dia nggak berubah. Bentar. Oh, oke, salah. Wah, bisa ngedip juga ya, keren juga nih, bisa strobo.
Jadi ini mode 1 warnanya 4300 nih. Tuh, dia ada putih dan kuning, kelihatan nggak tuh di tembok? Ya. Jadi saat ini modenya adalah 4300, tapi ya saya harus jujur ngomong apa adanya. Kejelekan dari tipe yang dual color ini ya kita bisa lihat ya, sebelah sini kuning, sebelah situ putih. Jadi warnanya ini karena chipnya itu terpisah itu ya, bukan jadi satu chip gitu ya. Tuh Anda bisa lihat kalau bagian sebelah sini putih, sebelah sininya kuning. Ya, ini dia punya 4300. Karena ini chip yang putih nyala, ini chip kuning yang nyala ya. Ini putih, ini chip kuning. Jadi 4300-nya jadi ada seperti ada dua bagian ya, sebelah sini kuning, setengah sini putih ya. Ini 4300 karena dua buah chip nyala dan powernya adalah 19 watt pada saat 4300. Oke, kita akan ubah modenya. Nah, ini putihnya saja. Kita lihat putihnya saja tuh, tidak ada bagian kuning ya. Putihnya saja semua satu bagian, itu powernya adalah 20,6 watt. Jadi power putih lebih besar sedikit ya. Jadi ini putihnya saja. Bagian putihnya saja, dan kita akan mengubah satu modenya lagi. Nah, ini 4300 juga. Dia bisa mode kedip strobe ya. Keren juga ya. Nah, ini putihnya aja. Oh, kuning. Nih, 3000 K-nya. Ya, ini 3000 K-nya yang nyala. Ya. Wattnya adalah 20,8 juga. Oke, saya simpulkan sedikit. Jadi ini bohlam bisa 3 warna, bisa putih kuning, bisa kuning. Nah, pada saat warna putih adalah chip bagian yang ada payungnya ini di atas nih, yang nyala ya. Dia di atas payung ini ada dua buah chip, jadi chip putih dan chip kuning. Jadi chip putih itu nyalanya 20,8 watt, yang chip kuning juga 20,8 watt. Jadi 6000 dan 3000. Nah, pada saat 4300 dinyalakan dua buah chip ini 19 watt itu ya, putih dan kuning. Itu untuk bagian low beam. Jadi bagian low beam itu yang ada payungnya, bagian high beam bagian yang bawah nih nggak ada payungnya. Kita tadi baru ngetes low beamnya saja. Nah, kita akan nyalakan high beamnya saat ini. Jadi kalau high beamnya ini cuma satu warna nih. Nah, high beamnya cuma satu warna, yaitu warna kuning. High beamnya adalah 21,1 watt. Jadi high beamnya lebih tinggi sedikit ya. Jadi high beamnya hanya warna kuning gold bagian bawah, tapi low beamnya yang bisa berubah-ubah warnanya. Bisa 3 mode ya, apa 4 mode. Jadi bisa warna putih saja, bisa kuning saja, bisa putih kuningnya nyala. Jadi kita mewakilkan 6000 Kelvin saja, 3000 Kelvin saja, atau 4300 Kelvin saja nyala. Dan ada tambahan satu mode, yaitu mode strobe ya. Strobe kedip-kedip ya. Jadi buat mobil genit. Jadi ada tambahan strobe. Nah, kita ulang ya. Jadi Anda mau mengubah warna ini dengan cara matikan, nyalakan switch lampu mobil Anda. Jadi kita nyalakan pertama kali nih. Nah, warnanya putih. Ini putih nih. Nah, Anda mau ganti warna, matikan, nyalakan lagi. Nyala warna kuning 3000 Kelvin. Anda mau ganti warna lagi, matikan, nyalakan lagi. Nah, ini 4300 Kelvin. Warnanya putih ke kuning. Tapi ya itu, sebelah sininya kuning, sebelah sininya putih, karena dua buah chip yang berbeda. Tapi chip ini sudah dempet, jadi warna shift colornya sudah dekat. Kalau Anda beli yang chipnya terpisah, shift colornya jauh sekali. Di tengahnya ada gap. Jadi di tengahnya ada blank spot dulu, baru ini putih, baru ini kuning. Ya, seperti itu. Dan satu mode lagi adalah kedip-kedip. Jadi kalau Anda mau konvoy, mungkin jalan siang-siang mau konvoy atau mau nyalain lampu dim atau minta jalan kali, boleh ya, kita nyalakan kedip strobe ininya ya. Blitz
Nah, balik lagi ke putih, balik lagi ke kuning, putih kuning, strobe. Jadi gitu ya. Jadi Anda cara nyalakannya adalah Anda putar switch lampu Anda satu kali, dia akan nyala warna putih 6000 Kelvin. Anda matikan, nyalakan lagi, dia akan nyala di 3000 Kelvin. Anda matikan lagi switch lampu Anda nyalakan lagi, dia di 4300 Kelvin. Satu kali lagi modenya adalah strobe. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk low beam. Kalau untuk high beam tetap warna kuning. Ya, high beamnya warna kuning gold. Ya, cocok lah. Ya. Jadi versi ini mati nyalakannya berdasarkan switch lampu mobil Anda. Oke, kita saat ini akan mengukur luxnya berapa ya. Jadi seperti biasa ini adalah di mode 4300 ya kalau nggak salah nih. Oh, ini 4300-nya kita lihat di wattmeter adalah 19 watt ya. 19,1 wattnya. Dan kita seperti biasa batas jarak ukur kita adalah di sini nih. Ya. Kita akan mengukur dia punya lux. Ya. Dia punya lux, kita akan lihat di depan. Di depan ada lux meter, jadi kita akan mengukur maksimal 1300 saja ya tadi kelihatannya. Ini 1200. Nah, maksimalnya segini 1316, 18, 1350 lah. Tuh dapat 1360. Jadi maksimalnya sekitar 1360 di posisi 4300 Kelvin ya. Ini kuning soalnya dan ininya putih. Jadi maksimalnya adalah 1360 Kelvin ya. Nah, kita ganti di mode warna putih 6000 Kelvin. Wattnya adalah 20,2 dan kita lihat lux maksimumnya berapa. 1290, maksimalnya 1290 ya, hampir 1300 saja. Nah, maksimalnya di sini ya 1290. Kalau ke sini makin turun. Ke sini naik, maksimal turun lagi. Jadi pada saat mode putihnya 6000 Kelvinnya hanya 1290. Oke, kita ganti mode lagi. Nah, kita cek di mode warna kuningnya sebentar. Soalnya agak sulit saya megangin ininya. Jadi jangan bilang saya harus beli tripod. Iya, memang 2 orang sih lebih bagus megangin ya. 20,2 watt ya. Dan kita lihat lux meternya maksimal berapa. 1250-an ya, 1256. Kesini dia turun, kesini dia naik 1200-an. Nah, 1210 maksimum ya. Jadi untuk Anda yang mempermasalahkan cara ukur saya seperti ini ya, Anda nonton dulu deh video-video saya sebelumnya, udah ada penjelasannya. Jadi Bohlam Pro 7 CF ini maksimal sekitar 1350 Kelvin untuk bagian low beamnya ya. 1350 Kelvin untuk bagian low beamnya. Dia bisa terbagi jadi 3 macam. Putih saja 6000, 3000 Kelvin kuning, atau 4300. Jadi rentang cahayanya adalah terukur di wattmeter adalah sekitar 20 watt. Lux yang dihasilkan sekitar 1300 lux ya untuk bagian low beam. Jadi 1300 lux Anda bisa
3 warna ya. Sekarang kita akan mengukur high beamnya. High beamnya cuma warna gold bagian bawah, dan kita akan lihat, oh 1800 bisa nih, 1700 ya, sekitar 1700 high beamnya, dan wattnya adalah 20,6. Jadi 1700 high beamnya sekitar 1700 lux, tapi hanya warna gold untuk high beam. Jadi yang bisa diubah-ubah berubah warna adalah bagian low beamnya saja ya. High beamnya tetap warna gold ya. Chip yang bagian low beam itu yang ada payungnya, yang atas bisa 3 warna, yang bagian bawah gold hanya high beam ya. Jadi ini real wattnya sekitar 20 watt, tertulis di sini 30 watt ya. Ruginya 10 watt ya, dilebih-lebihkan 10 watt. Saya ngomong apa adanya, saya review apa adanya. Cocok buat Anda yang mau bermain berubah-ubah warna ya, cocok mau putih, mau kuning. Nanti saya akan update ya harganya. Silakan cek deskripsi di bawah, karena saya nggak hafal harganya berapa ini, karena hari ini kita akan mereview beberapa buah bolam. Harganya saya belum tahu, tapi kita akan kasih deskripsi di bawah harganya ya. Ini versi CF ya, 73 CF. Jadi keunggulan dari bohlam ini adalah bisa berubah warna dan bisa strobe. Ini adalah tipe H4-nya ya, H4-nya. Oh ya, soal setelannya sebentar, nanti saya akan videokan lanjut. Ini memang benar ya, bohlam untuk market RHD Indonesia ya, right hand drive. Karena kenapa ini bisa disetel arah jam 11 dan diputarnya adalah ke kiri di letter depan. Kalau buat Anda yang demen beli di AliExpress, nih saya ngomong apa adanya buat di AliExpress. Kenapa? Dia banyak konsultasi ke saya kok udah beli ya, saya putar-putar sesuai dengan instruksi di YouTube saya, Juragan Lampu, kok nggak bisa bagus. Karena yang Anda beli adalah bukan RHD tapi LHD, left hand drive. Apa itu left hand drive? Untuk mobil setir kiri bro ya, bukan mobil setir kanan. Jadi bukan buat market di Indonesia, kecuali Anda ke AliExpress Anda bisa bilang, pedagang, saya mau beli yang buat mobil setir kanan. Kebanyakan tidak ada ya, karena mereka buat jualnya marketnya ke Eropa. Biasanya mereka jual setir kiri. Nah makanya untuk yang beli-beli di AliExpress, Lazada yang import barang melalui luar atau Shopee, nah, itu perlu diperhatikan ya. Makanya kenapa saya berbicara begini adalah untuk kasus LHD. Nah untuk anda yang beli di luar ya, kalau mau ngikutin saya ya tentu saya dibilang omong gede aja, nggak bisa, karena LED Anda tidak support gitu ya. Jadi untuk yang suka beli juga di Tokopedia, Bukalapak, coba cek bisa nggak untuk setir kiri. Dan ini untuk setir kiri apa ya, saya tunjukkan nih. Bentar, saya taruh handphonenya di sini, apakah terlihat? Ini putarannya banyak ke kiri tuh ya, locknya di kanan. Nah masuknya begini, nguncinya ke kiri. Kebanyakan di AliExpress masuknya di kiri, puternya ke kanan, karena beda setirnya ya, LHD dan RHD. Jadi kalau ini adalah benar, ini kan cara pemasangan ini kan gampang sekali ya. Dipasang dulu ininya, diklip, pasang karet, baru pasang bolamnya. Bolamnya masuk seperti ini, putarnya ke kiri. Jadi Anda mau setel arah jam 11, jam 10, setengah 12, ini bisa, jam 12 bisa, karena banyak ke kiri. Nah, kalau yang beli-beli di online, kebanyakan itu mentok di sini aja bolamnya. Mau ke sini nggak bisa, maksimal begini. Karena itu bukan untuk market Indonesia ya, tapi untuk market luar Eropa yang setir kiri. Nah, ini adalah bolam benar untuk market Indonesia, RHD. Jadi kalau untuk Anda yang mau beli, silakan langsung beli. Harganya nanti saya update di deskripsi di bawah ya, atau beli langsung melalui Bukalapak. Jadi ini benar-benar untuk RHD. Jadi kalau soal fokus pasti bagus dan bisa di-adjust ya. Wattnya saya ulang hanya sekitar 20 watt, 1300 lux maksimum ya. Jadi dalam satu paket penjualan Anda dapat satu set kiri kanan
Kalau untuk yang nyari buat motor ya Anda harus beli sebelah, tapi kita lebih prefer Anda beli satu pasang lah ya, karena ini jual satu paket kanan kiri. Anda akan dapat packagingnya seperti ini ya. Ini Pro 7 CF. Anda akan dapat kartu garansi ya 1 tahun, jadi langsung dari distributor dan konsumen. Rusak ditukar baru ya. Ini adalah tipe H4. Oke, kita akan lanjut mereview yang tipe H8, H9, H11 biasanya untuk fog lamp. Tapi mobil-mobil tertentu dipakai di headlamp seperti Innova Ribbon, atau di headlamp projector seperti Toyota Rush ya, Fortuner. Nah, ini satu paket penjualannya seperti biasa, kita buka ya, ada kartu garansinya. Jadi kartu garansi ini Anda tinggal isi ya, Anda bisa komplain ke langsung lah, nanti saya kasih alamatnya, nomor telepon WhatsApp-nya, customer service-nya ada ya. Jadi ini tipe yang H11 nya, bentuk fisiknya seperti ini. PCB nya dari Cooper ya, Cooper nih, jadi bukan dari aluminium. Nah, ini tipe chip dempet yang saya sebut-sebut tadi. Chip dempet adalah chip seperti ini, chipnya adalah dempet ya. Coba deh Anda lihat, kalau yang versi murah-murah dual color pasti chipnya agak renggang, di tengahnya ada God gitu ya. Nah, ini bagus, tipenya tipe yang dempet ya, tipe chip terbaru, tapi ya paling 20 wattan lah ini ya, tipe chip dempet. Oke, kita akan review yang tipe H11 nya. Dia dual color apa? Oh, 3 warna juga ya, 3 warna dong ya. Oke, kita akan tes nyala ya. Sebentar, saya sambungkan dulu kabelnya karena belum tersambung. Oke ya. Nah, ini warna putihnya saja. Nah, ini warna kuningnya saja. Nah, ini warna putih kuning. Jadi tetap bisa 4.300, 3.000, 6.000. Cara ganti warnanya bagaimana? Anda tinggal mainkan switch on off lampu mobil Anda. Anda matikan, nyalakan lagi, dia akan berubah warna. Ya. Kita akan mereview dulu yang warna putih nih. Ini warna putih, wattnya hanya 15 ya, kecil sekali ya, 15 watt saja. Luxnya adalah 1300 ya, terlihat nggak di depan? Jadi chip yang dihadirkan oleh Pro 7 ini ya 1300, wattnya hanya 14,8 saat ini, jadi kecil nih wattnya ya. 1300 lux saja, hanya 1300 lux. Nah, kita cek yang warna kuningnya mencapai 14,8, 14,9 ya wattnya. Dan kita akan lihat luxnya sekitar lebih gede nih, 1500-an tadi ya. Ya, 1500 lux. Posisi tetap di sini, kita tidak bermain curang karena ini hanya untuk mereview. Jadi 1500 yang kuningnya, 3000 Kelvinnya 1500, 14,8 watt. Dan kita akan ganti lagi warnanya menjadi, nah ini 4300 nya, 2 buah chip nyala ya. Wattnya adalah 14,1. dan kita lihat luxnya 1600-an ya, 1570, jadi hampir 1600, 1500-an, 1570 ya. Silau sekali soalnya saya nggak bisa terlalu baca ke depan ya. 1570. Jadi ini bohlam bisa 3 warna ya, H11. Warna chip putihnya cuma 14, sekian watt, chip kuningnya itu bisa mencapai 20. Pas pada saat 2 buah chip nyala di 4300 juga bisa mencapai 20 wattnya. Dan luxnya maksimal 1560 ya tadi kalau nggak salah ya. Jadi tipe H11, H8, H9 cocok buat fog lamp, cocok buat headlamp di mobil contohnya Innova Ribbon atau di projector
Fortuner, Avanza Veloz gitu ya, bisa tipe ini ya. Kipasnya tipe open terbuka. H11-nya bisa di-adjust juga nih. H11-nya bisa versi adjust nih. Di sininya bisa dibuka nih. Bisa diputar maksudnya H11-nya ya. Jadi bisa di-adjust nih H11. Kita tunggu dingin dulu, coba nanti saya adjust ya. Memang yang benar adalah kalau untuk posisi H11 ada kaki 3 buah. Kaki yang di tengah ini adalah menghadap jam 12 tipe ininya ya, H11. Tapi ada proyektor tertentu yang pas pada saat dipasang ini posisi bolamnya tidak bisa mengarah jam 3 jam 6, jadi memang harus di-adjust gitu ya. Tapi kalau untuk fog lamp saya rasa udah pas nih. Fog lamp udah pas, tapi kalau untuk proyektor kadang-kadang suka lari. Ya, seperti ini bohlam di depan saya, kaki 3 dia agak di setengah 12 ya. Nah, kalau ini pas ya sama sih setengah 12, tapi bisa di-adjust, nggak ada masalah gitu ya. Nah, kalau Anda beli dengan saya, akan saya bantu pandu bagaimana cara mengadjustnya nanti di mobil Anda, cocoknya ke arah mana gitu ya. Anda silakan WhatsApp saya untuk mobil apa, akan kita bantu. Jadi supaya Anda beli bohlam ini maksimal gitu ya. Daripada Anda coba-coba, daripada Anda beli yang nggak bisa menjelaskan, lebih baik beli yang pasti-pasti aja gitu ya. Nah, bener ini bisa di-adjust, enak sekali adjustnya. Anda tinggal tekan putar. Nah, bisa diputar. Jadi ini putarnya memang lebih banyak ke arah jam 11, jam 10. Jadi ini benar-benar untuk RHD ya. Karena misalnya kalau Anda banyak putar ke arah kanan, itu untuk mobil LHD. Jadi ini bisa dicopot ya, masuknya seperti begini. Putarnya ke arah kiri. Nah, itu baru benar mobil untuk RHD, market Indonesia ya. Di Jepang juga kayaknya setir kanan ya. Jadi cocok buat setir kanan nih, bukan setir kiri. Kalau setir kiri Eropa kebanyakan orang yang beli di AliExpress tuh ya. Jadi ini bisa diputar ke kanan, tekan putar ke kanan banyak. Ke kirinya malah nggak ada ya. Tapi kalau Anda beli barang-barang yang melalui import dari Cina, AliExpress, di Lazada atau di Shopee, yang barangnya datang dari Cina, itu ngaconya kenapa? Saya udah bilang dia untuk LHD ya. Oke, ini review saya untuk P730CF ya. Harganya nanti saya update di deskripsi atau beli link melalui Bukalapak ya. Silakan beli melalui Bukalapak. P730CF ya. Satu paket dusnya seperti ini. Anda dapat kartu garansi. Dapat kartu garansi 1 tahun ya, garansi rusak tuker baru. Ya, kartu garansinya ya seperti ini packagingnya. Jadi ini untuk H4, H11 ya, cocok buat Anda yang mau warnanya katanya musim hujan, musim kabut. Nah, cocok beli ini. Cuma memang ini bohlam premium ya, high end, harganya lumayan. Oke, 30 watt ya, tertulisnya di H11 juga tertulis 30 watt, tapi realnya cuman maksimal 20 watt. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Anda mau order silakan WhatsApp saya 089826938838. Saya jual tipe ini Pro 7 ya. Pro 7 tipenya P73CF. Update juga sekalian harganya, saya sudah ngecek. Jadi harga yang untuk H4 ini 1.380. 1.380. Yang untuk tipe H8, H9, H11 1.180 ya. Jadi ada garansi 1 tahun, 1.380.000, 1.180.000 ya. Jadi selisih 200.000 antara H11 dan H4. 1,38 yang H4 nih 1.380, 1.180 yang tipe H8, H9, H11 ya.
Kalau Anda berminat bisa WhatsApp saya 0898 269 3838 ya. Terima kasih. Satu lagi saya mau mereview bohlam dari Pro 7 ya. Tipenya P750. Di sini deskripsi 50 watt, 17.800 lumen, 5.700 Kelvin. Kita akan cek nanti wattnya berapa. Seperti biasa, Kelvinnya ya kita lihat-lihat lah, warnanya pasti putih. Di sini tertulis cooling oil system technology. Nggak tahu pakai oil kan minyak, nggak tahu pakai minyak apa ya, minyak bensin, Pertamax, premium. Tapi yang jelas adalah di sini adalah teknologinya heat pipe ya, heat cooper pipe ya. Kita akan lihat dalamannya. Kartu garansi ya, jadi kalau Anda beli dengan saya ada 1 tahun garansi. Anda tinggal tukar ke agen pemegang mereknya. Jadi kalau Anda mau beli silakan WhatsApp saya 0898 269 3838. Jadi saya menerima penjualan tipe ini, saya review apa adanya, tidak ada unsur endorse ya, karena saya juga tidak mengendorse, tapi saya menjual ya. Saya tidak seperti pedagang lain yang bilang bagus padahal nyatanya tidak. Tapi kita akan objektif, real. Kita cek ya, barangnya seperti ini, satu paket ya. Harganya berapa ya ini? 2 komaan atau berapa ya? Nanti saya cek akhirnya ya. Barangnya seperti ini. Ya. Barangnya seperti ini, full adjustment. Ini tipe H7 ya. H7. Jadi ini yang saya bahas kali ini adalah H7. H7 ini dipakai di Wuling Convero kalau nggak salah, di Wuling Convero atau di Wuling yang Cortez ya. Cortez tapi versi yang bawah ya, yang bukan LED. Kalau nggak salah pakainya H7 juga. Di Wuling Convero sudah confirm kayaknya H7, atau di mobil seperti Captiva itu Chevrolet ya. Captiva diesel tuh Chevrolet badak apa orang sering sebutnya ya, pakai H7. Nah, kalau Anda berminat bisa hubungi saya nih, H7 ya. Saya review apa adanya. Kita akan coba tes nyala. Seperti biasa ya, kita akan cek watt dan luxnya berapa. Jadi Anda beli tidak ada kucing dalam karung. Nah, ini sudah nyala ya. Wattnya adalah terang banget silau. Wattnya terbaca adalah 42 ya. Kelihatan nggak tuh? 41, 42. Kita akan ukur luxnya 4.000 ya, 3.900-an. 3.900 ya. Posisi di sini saya tidak buat bermain curang ya. Kita adalah mereview supaya real, 3.700-an saat ini ya. Wattnya adalah 41,2. Jadi sekitar hampir tembus 4.000 ya. Tapi tidak sampai. Ya. Wattnya tidak berapa tadi? Lupa saya. Wattnya adalah 41,2 ya, terbaca nggak tuh? 41,2, luxnya 3.700-an terakhir. Ya, 3.700-an, 3.800-an ya, tipe H7. Saya mau nyoba di mana ya dinyalainnya. Saya nggak punya reflektor H7, tapi saya punya proyektor H7. Kemungkinan akan saya tes besok ya. Tapi ini sedikit preview LED H7 dari Pro 750 ya. Jadi kalau Anda berminat bisa WhatsApp saya 0898 269 3838, atau nanti Anda silakan cek link deskripsi di bawah. Saya jual melalui Bukalapak juga ya, H7. Ini full adjustment ya. Di sini bisa disetel tuh, ada pelornya, jadi bisa tek bisa diputar 360 derajat. Jadi Anda nggak usah khawatir, bisa diputar. Bisa di-adjust ya fokusnya. Jadi satu paket adalah 2 buah bohlam. Ini jujur terus terang cocok bisa buat untuk motor gede juga ya. Seperti Anda misalnya punya Kawasaki Ninja 250 yang masih reflektor, atau Jet 250, atau Anda punya Jet X
JetX berapa ya? JetX 6 H11 kalau nggak salah. 636 juga H11 ya. Jet 800, Jet 1000 yang lama seperti punya saya. Ya, kalau yang Sugomi sudah proyektor. Jadi ini bisa juga untuk motor gede ya. Karena ininya kecil, Bro, kipasnya ya. Kipasnya kecil karena dia punya 2 pendinginan, kipas kecil saja, ada heat cooper pipe juga. Jadi nggak perlu kipas gede-gede. Itu ya. Oke, review saya sekian. Jadi tadi udah saya bahas 42 watt ya realnya, hampir 3.000, hampir 4.000 ya, 3.700 3.800 tadi terakhir saya lihat. Ya, Pro 750, P750, tipe P750 keluaran dari Pro 7. Kartu garansinya 1 tahun. Jadi satu paket seperti ini ya. Kalau Anda berminat silakan WhatsApp saya 0898 269 3838. Terima kasih. Selamat malam ya, karena saya review ini malam. Ini bohlam P470, kodenya keluaran dari Pro 7, Pro 7 ya. Di sini tertulis 40 watt, 13.400 lumen, 5.700 Kelvin. Bahasa ini saya nggak ngerti, bahasa Jepang atau bahasa Korea atau bahasa Cina nggak jelas. Sepertinya sih bahasa Jepang ya, cuma saya nggak tahu artinya apa. 40 watt, 13 ini lumen saya juga nggak bisa ngeceknya, tapi watt saya bisa ngecek. Kalau Kelvin ya kita lihat sedikit-sedikit ya, putih ke kuning atau putih pure ya. P470 double layer Cooper teknologi. Jadi saya mau mereview bohlam P470 ini adalah tipe H1 ya. Tipe H1, jadi ini ada kartu garansinya ya. Jadi kalau Anda beli barang ini ada garansi 1 tahun. Kalau berminat Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Jujur terus terang ini termasuk bohlam yang high class premium ya, harganya pun premium. Nanti akan saya cek harganya berapa. Kalau Anda minat boleh WhatsApp saya atau beli melalui Bukalapak ya. Saya ada pasang juga nanti deskripsinya di bawah melalui Bukalapak. Ya, jadi kita lihat dulu bohlamnya tipe H1. Kali ini kita mau mereview H1 ya. Chipnya seperti itu. PCB-nya Cooper. H1 ciri-cirinya adalah seperti ini dudukannya ya, ada knocknya 2. Ada knocknya 2 nih, pentilnya ada ya, lengkap. Ini sih jujur terus terang ukurannya mini ya. Memang H1 itu mini, bohlamnya mini. Kenapa harus mini? Kalau nggak bisa masuk, Bro. Tipe-tipe bohlam H1 itu ya lubang-lubangnya rapet, Bro. Ya, H1. Sini ada kodenya P740 516, ini mungkin nomor serinya ya. Nomor serinya. Drivernya di bodi lampunya sih tidak ada tulisan Pro 7, biasanya ada embossnya Pro 7, tapi di balasnya ada ya Pro 7. Jadi kalau Anda beli sama saya ya original lah barangnya ya, Pro 7. Saya review sekalian ngetes, sekalian saya jual. Jadi kalau Anda berminat boleh hubungi saya. Ciri khasnya H1 bohlamnya, soketnya seperti itu ya. Kita akan coba tes nyala apakah sesuai dengan yang dibilang adalah 40 watt ya. Tapi kalau tidak sampai 40 watt ya wajar lah, namanya barang ya dibikin. Tapi ya jangan terlalu jauh-jauh juga. Ya, sebentar saya nyalakan. Saya capit dulu nih soketnya. Ya. Kita akan coba tes nyala. Power supply on. Wattnya real ternyata 34. Jadi 40 watt 34. Jadi 10% ya. Enggak apa 10%, isinya 10% bohong atau 10% nggak sampai ya, 33,9 34. Seperti biasa kita akan cek looknya. Di depan ada lux meter, posisi bohlam di sini. Wah, 3000 ya, 2900 ya luxnya kira-kira.
Ya, 2900 luxnya. 2933 watt ya. Kita akan review bolam ini bukan hanya watt dan luxnya, tapi kita akan pasang di proyektor MH1 atau di proyektor H1 dan di reflektor H1 ya. Pokoknya kita akan pasang kita sorotkan bagus atau tidak sinarnya, karena yang jual H1 ini jarang. Kenapa? Karena kalau kebanyakan bolam-bolam gendut nggak bisa masuk. Nah, makanya kenapa saya mau mereview bolam H1 ini supaya Anda paham dan Anda beli gitu ya dengan saya. Oke, saya siapin dulu reflektornya. Saya ada satu reflektor Honda ya H1, tapi ini reflektornya buat high beam. Ya, bukan buat low beam. Jadi buat high beam. Spot ini adalah reflektor Honda seperti Honda Odyssey atau Honda Jazz yang sudah memakai proyektor, tapi yang dua ya, bukan yang terbaru. Kalau terbaru kan reflektor, dia pakai LED reflektor, tapi yang pakai proyektor LED high beamnya seperti ini. Tapi ini adalah punya Honda Odyssey. Honda Odyssey Absolute saya punya reflektornya H1. Nah, kita akan coba ya pasang di sini. Nah, kebetulan ini adalah tipenya bisa di adjust ya, bisa diputar. Berarti ininya bisa dicopot. Nah, kita pasang dulu ininya ke sini. Ya, kita harus pasin dia punya knock nih. Bisa nggak kita pasin ke knocknya, atau memang harus dipapas knocknya? Karena jujur terus terang LED H1 itu susah ya, saya sendiri nggak bisa menemukan LED H1 yang mantap. Nah, ini sendiri pun susah nih. Oh, bisa nih, bisa tapi dia terlalu ke bawah ya. Oke, sudah dapat dudukan yang bagus, kita klipkan dulu bro. Posisinya sudah bagus, kita klipkan dulu. Oh, belum bagus nih. Sudah, klipin dulu. Oke, kunci ya. Sudah. Center di tengah bro, setengah. Kalau nggak tengah nggak fokus. Pasang ya, jadi nah seperti ini. Bentuknya mungil memang ya, karena di belakangnya kan ada tutup karet atau apa segala macam gitu ya. Jadi memang harus mungil kipasnya. Kalau nggak mungil nggak bisa masuk. Kita akan tes nyala ya, kita nyalakan ya. Hondanya tulisannya di atas tuh Honda. Wah, sinarnya seperti itu ya, mantap, seperti HB3 yang saya review tadi siang ya. Mantap nih, berarti seperti itu ya. Kelihatan nggak tuh, nyorot ya, spot ya. Tapi memang ya sinarnya oke lah, watt so ya. Spot 34 watt ya. Jadi ini H1 saya rekomen untuk Anda yang mau modif LED pakai H1. Kalau nggak salah mobil Wuling ya, Wuling Convero proyektor tuh pakai H1 kalau nggak salah ya. H1 apa H7 ya, saya lupa. Oh, H7. Yang H1 itu Honda Stream. Sebagai low beamnya mobil apa lagi ya, BMW tua kayaknya H1. Honda CR-V proyektor H1. Apalagi ya, Anda tahu sendiri lah. Anda mau beli LED ini, Anda cek di manual booknya atau Anda browsing sendiri. H1, yang penting saya jual nih H1 nya ya, tipe 740 Pro 7. Harganya memang agak tinggi ya, harganya memang ini bermain di premium LED lah ya, bukan LED yang abal-abal. Ada garansi 1 tahun, rusak tuker baru
Anda tinggal isi kartu garansinya setelah beli, Anda tinggal komplain sendiri ke itunya, ditukar baru ya. Bentuknya sih oke, sudah saya review. PCB-nya Cooper, betul, cuman belum ada heat pipe ya. Kita ulang, spot ya, ya. Tipenya sorotan samping nih bro, nggak bisa atas bawah, samping pasti. Kenapa? Karena lobang bolamnya pasti samping kiri kanan. Tapi kalau lobang bolamnya bisa diputar, kita bisa putar karena lobang bolam dari reflektornya ya kiri kanan begitu. Jadi tipe sorotan LED-nya samping kiri kanan ya. Jadi ini tipe H1. Nah ini di reflektor, kita akan coba di proyektor MH1 ya. Kita coba dulu deh di proyektor yang ekonomis ya, proyektor G1 lah, kodenya 2 in ya, kecil ya. Nah setelah kita pasang konektornya, nah kalau ini bisa di-adjust nih, bisa sorotan kiri kanan atau atas bawah, bisa nih ya. Kita akan coba nyalain deh ya. Kita akan coba nyalain di proyektor, nanti kita juga dicoba di proyektor Legend ya, MH1. Kita akan coba hasilnya bagaimana ya. Kita akan pasang nih LED-nya nih. Nah kalau ini jujur terus terang bisa diputer 360 derajat ya, mau sorotan samping kiri kanan bisa nih ya. Kita tinggal tekan aja, kita tinggal tekan. Anda mau puter ke sini, puter kemana, atas bawah bisa, tapi kita akan coba dulu ini di sorotan kiri kanan ya. Kita akan coba di sorotan kiri kanan ya. Kita akan nyalakan. Wah cakep bro. Ini jujur hasilnya hampir sama seperti Anda pakai HID, cuman ada bagian blank spotnya nih tuh di sini nih. Kalau HID tidak ada. Nah makanya kalau proyektor dikasih LED ya pasti ada nih. Ini sesuai dengan tiangnya, jadi kalau kita putar dia akan putar nih. Saya tidak ada tripod jadi jangan berkomentar, memang saya harus beli, tapi saya nggak tahu mesti beli yang seperti bagaimana. Nah ini diputar nih, nah dia pindah tuh ke kanan tuh pindah ke kanan tuh blank spotnya ya. Kalau soal output sih oke lah ya. Kita putar lagi nih ke kiri nih, putar. Kalau kita mau diarahkan jam 6 nih, dia di bawah bisa nih tuh, di tengah nih sekarang nih ya. Ini di tengah tuh ininya nih. Nanti ini di jalan ini nih ada satu gang kosong gitu ya. Jadi LED itu kelemahannya kalau dipakai di proyektor seperti itu, dia tuh di tengahnya tuh udah kosong ya tuh. Ini sih proyektor 2 inci sih, imut-imut, boleh dibilang terang lumayan ya. Harganya pun murah. Anda mau beli proyektornya ini boleh sama saya, satu paket dengan HID. Jadi kalau ada yang bertanya dengan proyektornya boleh. Cuman ini tuh lihat outputnya tuh malam ya, lumayan ya. Memang kualitasnya sebanding dengan harganya lah. Anda beli harga 300.000 udah lengkap dengan HID, 300 ribuan ya, jangan bilang 300.000. 300.000 udah lengkap dengan HID, udah seterang ini mah udah ajib ya. Sebentar nih saya matikan lampunya. Tuh lumayan loh ini tuh ya. Masa kagak terang nih LED beginian, apa HID proyektor tuh ya. Cuma memang di tengahnya itu ada coakan tuh segitiga tuh ya kalau dipakai di proyektor ya. Ini kalau saya sorotin di jalan ajib gitu ya. Ini proyektornya juga bukan proyektor abal-abal, jadi untuk yang udah beli ya bersyukur saya jual murah itu ya, diobral karena stok lama bro, dan harga corona lah, kita saling membantu ya tuh. Cuman ada segitiganya ini loh, karena batang LED-nya itu. Nah kalau kita mainkan, kita putar ya dia putar, kalau di tengah ya di tengah, kalau di kiri gitu ya. Cukup oke, pakai proyektor abal-abal pun harga murah ya.
Kecil bro, masalahnya ini kecil ini Anda bisa buat di headlamp enak. Di Lexi nih masuk nih ya, mau taruh di tengahnya bisa, di pinggirnya bisa. Untuk Lexi ya, untuk Mio juga sekalian saya promosiin ya, boleh ya bro, saya review bolamnya sekalian saya promosikan proyektornya. Jadi sambil nyelam minum air ya. Sebentar saya nyalakan lampu. Nah, kita akan coba pakai MH1 ya. Pakai MH1. Jadi ini pakai G1. Kita coba pakai MH1. Depan saya sudah ada nih MH1 ya, proyektor Legend. Ini proyektor tadi dinyalain pakai bolam itu proyektor ini juga panas gitu ya. Jadi ada orang bilang pakai LED tidak panas, proyektornya aman bolnya. Sama, Bro, panas. Yang namanya ada energi, perubahan energi dari listrik ke cahaya, dari apa ke cahaya terserah. Mau halogen, mau LED, mau HID, panas. LED pun panas. Siapa yang bilang LED nggak panas? Cuman panasnya LED itu lebih banyak di bodinya dia. Makanya tadi nempel di sini. Jadi ya ini badannya sebagai heatsink juga ya. Jadi yang namanya ada perubahan energi itu panas. Ada menghasilkan panas, menghasilkan kalor. Anda belajar lagi fisika SMP kalau nggak salah ya. Jadi ada perubahan energi, disitulah menghasilkan kalor sebagai rugi daya. Kita sebetulnya nggak mau panas ya. Tapi namanya ada perubahan energi, disitulah timbul kalor yang merugikan. Tapi bisa juga kalor menguntungkan ya. Contohnya di mesin harus 80 derajat baru bisa bekerja optimal ya. Apa tuh? Satu apa? Stereo apa tuh namanya, lupa saya. Bukan stereofoam, bukan apa? Stereo itulah satu bensin 14, apa perbandingannya tuh lambda 14,7 atau apa tuh lah ya. Itu kalor menguntungkan, tapi kalau di kita banyak kan kalor merugikan ya. Ternyata di proyektor MH1 ini tidak bisa dipasang bro, kecuali Anda harus modif ya. Gimana cara modifnya? Karena dia nggak bisa masuk bro, lubangnya terlalu sempit. Ini bukan lubang janda tapi lubang perawan ya. Jadi Anda harus modif. Dia punya lubang, kelihatan nggak nih? Lubang ini Anda harus dibor. Kalau nggak dibor nggak bisa. Tapi tadi saya udah cek dudukan ini sih bisa. Pasang kawat ini juga bisa. Ya, jadi pasang ini sudah bisa. Tapi yang jadi masalah adalah si LED-nya sendiri tidak bisa masuk bro ke lubang ini. Lubangnya terlalu sempit, mesti dibor dulu, gitu ya. Tuh, mentok. Karena ini untuk demo, jadi saya tidak mau ngebor juga, sayang. Ini juga LED juga boleh dipinjamkan ya, review. Jadi saya juga nggak berani banyak ini itu. Tapi kalau Anda mau beli, saya jamin bolamnya baru gitu ya. Saya jamin baru, garansi full. Jadi Anda nggak usah khawatir. Kadang-kadang ada orang yang beli sama saya bertanya berbelit-belit, bos bolamnya baru nggak? Bolamnya baru nggak? 100% yang saya jual adalah barang baru ya. Jadi ini tidak bisa masuk kecuali Anda harus diubah ya. Harus dibor sedikit proyektornya, tapi saya nggak berniat untuk ngebor. Tapi tadi saya sudah demokan di proyektor lain, hasilnya oke ya. Jadi sama saja saya bilang oke, cuman ya itu suka ada garis blank spotnya kalau pakai LED. Makanya lebih cocok, kadang-kadang ada yang lebih cocok ke HID gitu ya. Ada yang ya mau maksa LED ya boleh dah, terserah gitu ya. Jadi ini Pro 7 ya 740 sudah saya review selesai. Jadi di reflektor oke, di proyektor juga oke outputnya ya. Warnanya putih, di sini mengklaim 5700 Kelvin. 40 watt tidak terbukti, terbuktinya 34 watt realnya, jadi rugi daya kira-kira 10%. 13.400 lumen saya nggak bisa membuktikan, tapi terbaca di alat ukur saya, standarisasi saya 2900 lux ya. Jika Anda mau beli silakan WhatsApp saya 0898 269 3838. Barang yang saya jual adalah baru. Berapapun jumlahnya Anda mau, saya siap untuk ngirim ya. Harganya berapa saya cek dulu ya, lupa saya. Bolam yang tadi saya review itu adalah harganya 1.880.000. Ada 1 tahun garansi, rusak tukar baru. 1.880.000. Memang harganya tinggi tapi hasilnya memuaskan ya.
Saya juga lagi mengajukan untuk minta barang yang harganya lebih murah untuk saya review ya. Ini jujur terus terang distributornya teman saya, jadi kalau Anda berminat bisa beli melalui saya. Saya juga sedang request yang harganya ekonomis untuk saya coba ya, saya review, saya juga jual ya. Jika Anda berminat bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Tapi memang ini build quality-nya superb ya, bukan yang LED abal-abal. Jadi sesuai dengan harga dan kualitas. Beda dengan yang LED harga murah yang Anda beli di AliExpress seperti itu ya. AliExpress memang murah, di Lazada memang murah, yang melalui online shop luar di Shopee juga. Tapi Anda boleh bandingkan kualitasnya dengan ini ya. Dan ini ada garansi 1 tahun. Anda beli di channel luar seperti itu, Anda tidak bisa dapat garansi ya. Garansi tidak ada, rusak ya Anda buang. Kalau ini Anda rusak, tukar baru. Terima kasih.